Jadi San, What? Ada apa Tatsuki ini? Fujimoto blunder. Blunder apa itu? Apakah Chainsaw Man chapter barunya jelek? Lebih Dan tidak- parah dari itu San. Apa itu, Gil? Jadi selamat datang di berita lain. Di mana kita akan memberitakan hal Anime, manga, Jepangan, dan lagu berita. dan lain-lain lah. Iya, pokoknya berita yang lain. Ya. yang buat wibu. Buat wibu, dan ya. gamers karena Ya. kami wibu dan Wibu dia dan gamers. gamers. Berita pertama San. Jadi Ada apa itu? suatu hari ada ribut-ribut di Twitter Korea. Bisa nadain Twitter ya? Ya, just another Ribut-ribut. day in Twitter. Ya. Cuma kali ini orang-orang Korea nih yang ribut. Ya. Ributnya bukan gestur yang kayak gini. Bukan ini. game-game lagi, Ya, enggak. bukan game lagi ya. Bukan cancel game lagi ya. Bukan cancel game lagi, Ya. tapi sekarang mereka akhirnya ketemu dengan referensi karakter Reze. What? Wow. Nah, jadi ternyata ada orang yang nge-tweet karakter Reze? video dari 2013 atau 13 tahun lalu, aku juga lupa. Anjing. Intinya dia itu mirip banget sama Reze. Orang Oke, ini. outfitnya. Atau Outfitnya. Damn. Bahkan ada beberapa instrumen lah yang mirip sama Reze. Ya. Dan iya, itu dari video BKP Bersem. Iya. Iya. Dan begitu tahu itu orang-orang jadi ngerasa jijik, ngerasa Ya, takut, iya. ngerasa apalah sama Tatsuki Fujimoto gitu. Sebenarnya Sebenarnya ya, menurut gue itu normal ya untuk seorang Tatsuki Fujimoto menurut gue mendapatkan referensi dari situ. iya, aku nggak bakal kaget kalau misalnya dia dapat Referensi? inspirasi dari atau referensi dari makhluk-makhluk bawah ya. laut, nggak kaget juga. Gue juga it's just another Tuesday for Tatsuki Fujimoto menurut gue. Another Tuesday. Tapi kalau yang aku bingung tuh, let's say ini bekepenya Yeah. dari tahun 2013. Keseingatku dari tahun 2013 kalau aku baca di tweetnya. Yeah. Tatsuki Fujimoto umur berapa nonton kayak begitu? Oke, Tatsuki Fujimoto sekarang umurnya berapa ya? Gak tahu. Ya, let's say dia 30-an. Ya udah berapa dah kagak ngerti. Ya. Itu sebenarnya ya aku kayak iya, ya. tapi ya gimana menurutmu? Apakah Tatsuki Fujimoto? Berita selanjutnya San, ada apa? One Punch Man. Lagi. Yeah. There's no week without we talking about One Punch Man ya. Yeah, Tapi yeah. sekarang a good one. Oh, good one, nih. good one. Dia episode 8. Heeh. Gambarnya gerak bos. Gambarnya gerak. Anjir, gambarnya gerak. Hihi. Ada animasinya berantem. Bus. Dan fans One Punch Man bilang itu paling bagus. Itu paling bagus. Di antara Yeah. di antara 8 episode itu doang. paling bagus. Well, basically kalau lu lihat itu kayak animasi biasanya aja kayak ya just another fighting, tapi untuk fans One Punch Man itu gold anjing itu. Soalnya baru kali itu bergerak. Itu kayak lu digging a hole gitu tuh. Wah, nemu diamond. Nah, itu tuh anjing. Gila. Enggak, bukan diamond. Mereka tuh nemunya silver atau bronze doang, tapi menurut mereka itu diamond. Itu diamond. Yes. Iya. Jadi begitu akhirnya kita ketemu gold ya, Gold, meskipun yang lain ketemu diamond, Ya, tapi ketemu di gold, sini. tapi fans One Punch Man udah bahagia. Udah ya, bersyukur. Ya kapan lagi ya kita bisa melihat One Punch Man bergerak di 12 tahun ke belakang ini ya. Kayak udah lama banget gak Ya, gerak. tapi semoga bukan cuma di episode 8 ya. Ya, semoga. Tapi gimana menurutmu? Apakah episode 8 ini adalah episode terbaik Ya. dari One Punch Man untuk 12 tahun ke belakang ini? Yes. Berita selanjutnya. Ada apa tuh? Episode tadi Ya. ternyata deadline-nya mepet. One Punch Man deadline mepet. Yo, keren. Not a new story ya buat One Punch Man ya. Itu udah apa kayak makanan media ya. itu Makanan kayak media. Tapi selama ini orang-orang tuh masih asumsi San. Kalau misalnya One Punch Man deadline-nya mepet bla 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 bla, belum ada bukti konkretnya. Iya. Untuk sekarang di episode 8, ya waktu Iya, Flashy itu ngelawan Hellfire sama Gelwin, Iya. itu tuh ada satu adegan, ada satu screenshot yang dimana bocor produksinya. Jadi ada cut-nya gitu, ada nomor angkanya ada 194, entah itu cut-nya atau adegannya aku juga lupa. Aku juga nggak tahu maksudnya. Ada 194 sama di pojok kanan atasnya itu masih ada tanggal pembuatannya, pre-render. Damn. Nah ini kalian kalau nyari mungkin agak susah, jadi mesti dicari per frame-nya gitu loh. Ini tuh aku bakal bilang ini kesalahan compositing. Yes. Karena mungkin pas nurunin opacity atau apa mungkin ini kena gitu kan. Jadi muncul akhirnya gambarnya. Kan ada tulisan One Punch Man #8 untuk episodenya. Habis itu ada tag-nya tag 1 kalau nggak salah itu 194 mungkin nomor cut-nya. Oh my God. Dan di pojok kanan atas itu ada tanggal pengerjaannya 25 11 19. Wah, anjing. Tanggal. Tanggal. Jadi itu baru jadi adegan
adegan itu baru jadi pre-render tulisannya. Iya. Itu tuh tanggal 19 bulan November 2025. Bulan November. Bulan kemarin. Gak ada 2 minggu sebelum tayang San untuk adegan itu. Kita nggak tahu adegan-adegan yang lain loh. Ya, betul. Berarti kita bisa bayangkan kalau sekarang pun animatornya masih kerja. Ini masih kerja, animatornya masih kerja nih. Gitu. Jadi wajar kalau misalnya kita tuh dibilangnya jangan ngatain animatornya, tapi kita ngatain higher up-nya. Up-nya ya, si atasnya lah. Si Iya, atasannya. aku nggak tahu ya apakah ini salah Bandai. Kalau menurutku juga kayaknya bukan Bandai 100% yang salah, tapi ya intinya pasti ada yang salah di sini. Entah itu karena jadwalnya buruk, jadwal produksi atau Kayaknya sih project jadwal manajernya atau produksinya apanya sih. gitu loh. Gimana menurutmu? Apakah One Punch Man masih layak untuk ditunggu dan layak untuk disupport? Menurut gue support tapi animatornya. Seharusnya pertanyaannya kayak gini. Aku mau nanya, kira-kira One Punch Man episode 9 Hamin berapa jam sebelum tayang? Nah, betul, boleh, bisa. Berita selanjutnya, Kill. Ada apa tuh San? Manga dari Tatsuki Fujimoto yang dijadiin anime movie yang itu absolut cinema banget. Absolut Cinema. Look Back. Look back. Ada apa dengan Look Back? Dijadiin live action, boy. Damn. Jadi Bab. jadi live action. Woo! Sebentar. Seingatku ini movie tayang di tahun 2024 kemarin, ya kan? Iya. Tahu-tahu udah live actionnya. Berarti 2 tahun lagi Reze. betul. Chainsaw Man live action. Nanti yang jadi Denji Tom Holland. Nah, gitu. Ya, itu tuh. Ya. Yang jadi Aki Hayakawa Timothée Chalamet. Nah, itu tuh. Yang jadi Reze. Jujur ya. Tatsuki Fujimoto kita lihat ya. Setahun ini deh, tahun 2025 deh. CSM. Absolute Cinema parah, Ya, men. absolute. Gila, itu one of the best movie lah di tahun ini. Real. Karyanya yang lain. Look Back 2024. Itulah Look Back movie ya kan. Terus habis yang, itu 17 sampai 1726. 17 sampai 26. itu oke banget. Aku kepikirannya tuh kayak Tatsuki Fujimoto keep giving us W anjing. Kayak dia bayar berapa ya orang-orang animasi itu atau orang animasi itu kayak ngajarin dengan hati anjing, kayak damn bro. Iya, aku juga selama ngelihat ini kayak nggak ada keluhan kayak ini anime jelek, animasi jelek, apa segala jelek. Belum ada aku ngeliat yang kayak gitu. Cuma gimana ya, Tatsuki Fujimoto bisa dibilang salah satu mangaka terbaik di era ini sih kalau kata aku. That's right. Tapi sejujurnya gue pasti skeptis dong karena live action. Tapi ini live action drama. Iya, drama. Jadi masih ada sedikit kemungkinan bagus. Semoga aja bagus karena animenya emang bagus banget. Dan ini kan juga one shot ya. Nggak begitu panjang banget. Jadi cocok lah buat dijadiin movie. Bener. Gitu. Aku cukup suka lah sama inilah. Gila, Tatsuki Fujimoto senyum-senyum nih ngeliat rekening. Gila, cahaya bos. Air bos. Dan ya gimana menurutmu? Apa kira-kira W yang akan dibuat Tatsuki Fujimoto di tahun 2026? Betul. Berita selanjutnya San. Ada apa? Boku no Hero mau tamat, tapi kita bakal dapat lanjutannya setelah tamat. Wow, maksudnya Nggak kayak Boruto. My Hero Academia Next Generation. Dewa kan Deku Kak terus punya anak Dewa gitu. Ya. Kan lanjutan nih, beda tapi nggak jelek kayak Boruto. Ya. Ini bakal bagus karena setelah My Hero Academia tamat di bulan Januari 2026 ada Boku no Hero Academia Vigilante season 2 yang tayang bulan Januari nanti. Si 1 bulan lagi. 1 bulan lagi. Oke. Jujur aku kaget kayak, loh kok langsung diumumkan cepet banget gitu loh. Dan, wah, cepat sekali gitu. Iya, kan, baru tahun ini ya. Vigilante ya. Jadi Boku no Hero selesai, kita lanjut Vigilante juga kalau nggak salah ada sempat muncul di ini deh, cepat muncul di My Hero Academia juga deh, di series utamanya jadi cameo. Kalau di mana ya? Gua ada di tiang kalau nggak salah, dia berdiri di tiang. Hafal gua kalau karakter anime, kalau orang bener aku nggak ingat. Tapi itu sebenarnya. Iya beneran. Sebenarnya. Gua nggak notice habisnya. Ya aku cari tahu sendiri lah, aku malas ngasih screenshotnya. Tapi intinya Vigilante bagus. Kayak ceritanya kan kayak My Hero juga, tapi mereka ilegal. Iya, ilegal. Mereka ilegal. Maksudnya ilegal. Iya, betul. Maksudnya ilegal itu mereka nggak punya license untuk jadi hero. Tapi mereka berpikir semua orang bisa jadi hero dan semua orang juga bisa jadi penjahat. Jadi harus kayak gitu. Everyone can be hero, bro. Iya. Dan ya, semoga bagus ya. Iya, semoga bagus. Semoga keren. Aku berharapnya nggak ada lagi karakter dispenser itu ya. Nah, betul. Nggak ada lagi karakter termos itu ya. Jadi
Jadi ya gimana menurutmu? Apakah kau menunggu satu anime lagi yang mirip-mirip seperti My My Hero? Hero Academy? Dan begitu aja San. Dan sekian untuk berita lain. Di mana kita akan memberitakan Anime. manga, game, ya pokoknya berita-berita yang lain lah untuk Iya, para iya. wibu, gamers dan ya pecinta Nerd pop culture. dan pecundang kayak kita. Yes, Eh, sir. Karena di sini kita adalah safe place para wibu. wibu, ya karena kita yang ngata-ngatain. Karena kita yang Oh, ngata-ngatain. Aku yang ngata-ngatain. Karena aku doang yang ngata-ngatain. Yang lain enggak. Dan ya, terima kasih udah nontonin berita lain. Ya dan ya kan udah Ya, udah tadi, udah. Dan untuk kita semua stay, Stay clean and sound.